Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Arswan, MSI, dan yang terhormat para pemateri kita pada pagi hari ini, Dr. DRS Supahar MSI dan Pak Wispar Sunu Bram Sedanwaru SSI MSc PSD. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertatap maya pada pagi hari ini untuk melaksanakan dan melanjutkan acara riset kelas. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita ada 2 sesi. Nah, untuk sesi yang pertama, pada pagi hari ini kita akan dimoderatori oleh teman saya, yaitu ada Mbak Arina. Namun sebelumnya di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nah, di sini ada Mbak Arina Zaida Ilma SPD. Nah, kelahiran beliau itu di Klaten pada tanggal 24 Februari 1998. Nah, beliau juga bertempat tinggal di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian di sini ada beberapa pengalaman beliau, ada tentang pengalaman organisasi, pendidikan, prestasi, public speaking, dan pengalaman lainnya. Nah, untuk pendidikannya, beliau merupakan S1 Pendidikan Fisika UNS. Kemudian beliau juga merupakan mahasiswa S2 Pendidikan Sains UNY 2021 hingga sekarang. Nah, ada pun beberapa pengalaman organisasi beliau, salah satunya itu ada KMMD FIMPA UNY yang sekarang beliau geluti. Kemudian di sini ada beberapa prestasi yang beliau raih. Di sini ada mungkin bisa diperbesar ya buat layarnya. Nah, beliau juga ada beberapa prestasi. Di sini ada juara harapan 1, kemudian ada juara harapan 2, ada beberapa yang sudah beliau raih ya. Kemudian di sini ada kemampuan public speaking, ada presenter in ISISET pada tahun 2020, kemudian sebagai presenter in IKRIM 2022. Kemudian di sini ada publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah beliau yaitu salah satunya ada Literature Review of Science Learning Activities with Integrated STEM Education pada tahun 2022. Di sini ada beberapa pengalaman lainnya. Yang pertama itu sebagai asisten praktikum 2018 hingga 2020. Kemudian ada tutor UTBK di SMA Pradita Dirgantara 2021 dan sebagai duta Cetaku di 2018. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja saya serahkan forum kepada Mbak Arina. Baik, apakah suara saya terdengar, Mbak Dewi? Terdengar, Pak. Terima kasih kepada Mbak Dewi atas kesempatan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Anda Supahar MSI selaku pemateri research class, dan yang saya hormati panitia KMMD FMIPA UNY dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa bertatap maya pada kesempatan pagi yang cerah ini pada tanggal 30 Oktober 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Oke, para hadirin sekalian, senang sekali saya Arina Zaida Ilma dari Magister Pendidikan Sains Angkatan 2021 akan memandu jalannya acara riset kelas pada pagi hari ini. Acara pada pagi hari ini
adalah rangkaian dari kegiatan research class yang diadakan oleh KMMD FMIPA UNY dengan tema Finding Ideas to Excellent Research. Materi yang akan dibawakan oleh pemateri pada sesi yang pertama adalah penulisan artikel ilmiah dengan metode kuantitatif dalam penelitian pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Hadirin yang berbahagia, di era modern saat ini, pendidik dituntut untuk profesional, handal, dan kompeten. Menulis publikasi ilmiah merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan pendidik untuk mengembangkan profesi yang lebih maju. Publikasi ilmiah dimaknai sebagai upaya menyebarluaskan pemikiran, gagasan seseorang maupun kelompok termasuk dalam bentuk artikel ilmiah. Seperti kita ketahui, ada berbagai macam metode dalam menulis artikel. Salah satunya yaitu metode kuantitatif. Tentu dari istilahnya saja, metode kuantitatif ini identik dengan angka dan sesuatu yang dapat diukur, dan juga tidak jauh-jauh dengan yang namanya statistika. Nah, lalu bagaimana cara menulis artikel ilmiah dengan metode kuantitatif, dan apa saja tips dan trik yang bisa kita dapatkan? Baik, semua itu akan dibahas bersama pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau bernama Dr. Anda Supahar, MSI. Bapak Supahar lahir di Kulon Progo tanggal 15 Maret 1968. Beliau merupakan dosen pendidikan fisika di FMIPA UNY dengan bidang ilmu pengukuran dan evaluasi pendidikan fisika. Bapak Supahar menempuh pendidikan S1 di IKIP Yogyakarta, lulus tahun 1992, kemudian melanjutkan di jenjang S2 pada bidang ilmu fisika ITB Bandung, dan tahun lulus yaitu tahun 2000, dan menempuh pendidikan S3 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan bidang ilmu penelitian dan evaluasi pendidikan, lulus tahun 2014. Baik, banyak karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh Pak Supahar, baik di jurnal nasional maupun di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Salah satunya yaitu di International Journal of Environmental and Science Education atau IJC dengan judul Developing Instrument Using CIPP Evaluation Model in the Implementation of Portfolio Assessment in Science Learning. Dan seperti yang kita lihat, masih banyak artikel lainnya yang tentunya sangat luar biasa. Selain itu, beliau juga aktif mengikuti kegiatan seminar, baik di seminar nasional maupun seminar internasional, seperti ICRIMS, ICERE, IC, dan lain sebagainya. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Evaluasi Pendidikan Fisika pada tahun 2014 hingga 2019, dan menjabat sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika tahun 2020 hingga 2021. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau Bapak Dr. Anda Supahar, MSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Jadi bagaimana kabarnya Pak Supahar? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah ya Pak sehat. Baik, hadirin yang berbahagia, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Untuk sesi pertama, Bapak Supahar akan menyampaikan materinya terkait metode kuantitatif dengan waktu 60 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab selama 30 menit. Kepada seluruh peserta, silahkan persiapkan fokus terbaik Anda, dan kami persilahkan kepada Bapak Supahar untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih, Saudara moderator. Tadi sudah dipaparkan tentang identitas saya, bahwa saya adalah dosen UNY. Mungkin sudah Anda belum lahir, saya sudah jadi dosen. Ya. Oke. Saya jadi dosen UNY sejak 94. Ya. Mungkin teman-teman mungkin ada yang belum lahir, saya sudah jadi dosen. Oke. Nah, selama ini mungkin kalau di fisika itu saya selalu, materi yang saya berikan itu selalu berkaitan dengan statistik gitu ya. Belakangnya selalu ada statistik ya, gitu ya.
mekanika statistik, fisika statistik, kemudian kita juga mengajar statistika dan metodologi penelitian. Nah, oke, sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah terkait dengan metodologi penelitian, khususnya kita memilih metode dengan pendekatan kuantitatif yang nantinya bisa dipakai sebagai bekal teman-teman untuk menulis, yang utama adalah nulis tesis atau disertasi bagi yang S3, bagi yang S1 ya tentu saja untuk menulis skripsi. Nah, di samping untuk menghasilkan tulisan tesis, skripsi maupun disertasi yang baik, maka perlu menguasai metode penelitian. Metode penelitian. Nah, di dalam penelitian itu mungkin banyak orang membedakan antara penelitian pendidikan dengan penelitian murni gitu ya. Oke. Ada penelitian pendidikan, ada penelitian murni. Nah, kalau nanti penelitian murni tentu saja akan diuraikan lebih jauh oleh Bapak Wipsar Sunugrams PhD, sedang saya nanti pada bagian penelitian yang pendidikan. Sehingga nanti yang terkait dengan penelitian murni, silakan nanti banyak berdiskusi dengan Pak Brams. Ya, sedang bagian saya adalah untuk yang pendidikan. Nah, tentu saja teman-teman tidak asing ya dengan pendidikan, dan saya yakin teman-teman adalah background-nya dulu S1 pendidikan, S2 pendidikan, kalau sudah menempuh S3 juga tentu saja S3-nya pendidikan. Maka penelitian kita ya harus berkisar antara pendidikan. Nah, gitu ya, bahwa pendidikan itu sudah punya core ya, core ilmu yang sudah sangat spesifik dan sudah diakui oleh dunia. Nah, kita itu sebagai pengantar. Kemudian kita akan masuk ke bagian pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana kita melakukan suatu penelitian pendidikan sehingga nantinya penelitian pendidikan yang baik, benar, sehingga ketika nanti dimuat di artikel, baik artikel jurnal, artikel proceeding, maupun artikel-artikel yang lain, itu layak untuk diterbitkan. Ya, kira-kira itu harapan kita ke depan. Oke, mohon izin sebentar, nggih. Kira-kira 2 menit, sebentar. Nggak nyampe 2 menit, sebentar, nggih. Baik, Pak. Ya. Oke. Sudah. Tadi saya sudah share screen belum ya? Belum nampak, Pak. Oh, belum nampak. Oh. Mestinya saya sudah share screen tadi. Sebentar. Oke, sudah tampak? Sudah terlihat jelas, Pak. Oke. Kita mulai saja untuk membahas. Mungkin nanti ini agak cepat ya, saya sampaikan hanya secara cepat. Nah, nanti mungkin dalam sesi tanya jawab. Ini hanya untuk memicu adanya sesi tanya jawab mungkin nanti, sehingga diskusi kita menjadi lebih baik. Karena barangkali teman-teman di forum ini mungkin sudah pernah kuliah dengan saya ya, atau sedang kuliah dengan saya, sehingga tema-tema yang kita berikan di sini mungkin tidak asing lagi, ya. Sehingga di sini nanti lebih kepada mungkin tanya jawab ya, yang dialami dalam kesulitan belajarnya, kesulitan menulis itu seperti apa, nanti kita diskusikan.
Oke, kita masuk pada sebentar, ini ada backing sound ya. Ini menghilangkan backing sound saya gimana ini? Kok muncul backing sound? Oke, ini kalau saya set ternyata muncul backing sound mengganggu. Ini salah setting. Oke, kita seperti ini masih bisa kebaca? Masih bisa, Pak. Oke, karena kalau pakai share ternyata file saya ada backing sound-nya kemarin diotak-atik untuk membuat, ternyata malah kemasukan backing sound yang harus diedit lagi. Oke, kita awali sebelum masuk kepada apa itu penelitian pendidikan, tentu saja kita harus memilah dulu antara penelitian pendidikan dengan penelitian yang non pendidikan, sehingga nanti ketika teman-teman mau menulis artikel itu ya bisa memilih jurnal-jurnal mana yang mengkhususkan artikel-artikel pendidikan dan jurnal mana yang mengkhususkan untuk artikel fisika yang murni, atau ada juga ya yang menggabungkan antara pendidikan fisika dengan ilmu-ilmu murni fisika. Nah, utamanya adalah pada pengembangan materi ajar. Nah, pada pengembangan materi ajar itu biasanya kita menampilkan materi fisikanya, ya kita kembangkan mungkin berbasis lingkungan, berbasis local wisdom atau berbasis teknologi tertentu. Kemudian sesi pendidikannya adalah bagaimana mengajarkan hasil pengembangan kita itu agar bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mungkin bisa meningkatkan berpikir kritis, berpikir kreatif, ya, meningkatkan inovasi dan seterusnya. Nah, itu tujuan pengembangannya. Nah, kalau kita bedakan ya dalam peran penelitian di dalam pendidikan itu, mungkin kita mulai dari apa itu penelitian pendidikan ya, yang membedakan dengan penelitian yang lain, bahwa di dalam penelitian pendidikan itu harus ada unsur ya, penyusunannya harus secara sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data, kemudian merumuskan generalisasi data, kemudian melalui suatu proses pemecahan masalah. Nah, itu kemudian dalam memecahkan masalah yang sistematis tersebut didasarkan pada metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu tentu saja dimulai dari penemuan masalah, kemudian mengkaji literatur, kemudian merumuskan masalahnya, membuat hipotesis, kemudian merancang eksperimen atau percobaan, mengumpulkan data, kemudian melakukan analisis. Ya, tentu saja kalau kuantitatif nanti adalah analisisnya menggunakan cara-cara statistik, ya, gitu ya. Melakukan analisis, terus membuat kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itu akan muncul masalah baru yang nanti bisa diteliti lebih lanjut. Sehingga teman-teman kalau mau mencari tema-tema penelitian, tentu saja
bacalah banyak jurnal atau laporan-laporan penelitian, kemudian dicermati pada bagian saran dan tindak lanjut. Nah, di situ merupakan poin-poin yang bisa kita gunakan untuk menggali permasalahan yang akan kita teliti lebih lanjut. Oke, jadi kalau teman-teman kurang baca jurnal, mungkin mencari masalah itu jadi sulit, padahal kita sendiri sebagai sumber pembuat masalah gitu ya. Tetapi mencari masalahnya kan sulit ya, biasanya untuk membuat judul itu mencari masalahnya sulit ya. Padahal kita sendiri adalah troublemaker kan ya. Ya, sering bikin masalah, tapi kalau suruh mengidentifikasi masalah jadi sulit. Nah itu masalah-masalah di pendidikan itu nanti banyak ya yang bisa kita gali untuk dijadikan tema-tema penelitian yang nanti bisa ditulis di dalam artikel-artikel internasional ya itu. Jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa kalau artikel yang baik ya, artikel yang baik itu selalu dilihat apakah penelitiannya itu sistematis atau tidak. Nah, sistematis itu tentu saja ada sistematikanya ya. Kalau artikel ya dimulai dari judul, siapa penulisnya, abstrak, kemudian ada background atau latar belakang masalah ya. Ya, latar belakang masalahnya apa di pendahuluan, tentu saja ya pendahuluan itu latar belakang masalahnya apa. Kemudian dari dalam latar belakang masalah itu tentu saja sudah melakukan analisis ya, masalahnya apa, terus bagaimana cara pemecahan masalah menurut teori, menurut hasil-hasil penelitian ya. Kemudian kita bisa mengkontraskan antara harapan dan kenyataan sehingga muncul identifikasi masalah. Nah, dari identifikasi masalah itu akan muncul need assessment-nya atau pentingnya melakukan suatu penelitian. Jadi pada bagian latar belakang itu harus menarik ya, dibaca menarik bahwa penelitian ini ternyata penting harus dilakukan. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa meyakinkan pada mungkin pemberi dana penelitian, mungkin kepada pembimbingnya ya. Sehingga bisa menarik untuk ditindaklanjuti melalui suatu penelitian. Jadi syarat ketika kita ingin membuat artikel ilmiah, maka di situ harus ada unsur sistematikanya. Ada pendahuluan, ada latar belakang masalah, ada tujuan penelitian, ada rumusan masalah, ada metode penelitiannya, bagaimana analisis datanya, kemudian teknik analisisnya bagaimana, sampai pada kesimpulan dan saran. Kemudian ketika kita mengawali penelitian, maka penelitian itu harus terencana. Nah, bukti terencana itu tentu saja teman-teman harus mempunyai proposal ya, proposal. Nah, kira-kira teman-teman sudah memulai menulis proposal belum ini? Sebagian besar sudah belum? Sampun, Pak. Nah, Sampun, oke. Pak. Berarti Sudah, kan Pak. Anda, ya, kalau sudah artinya Anda sudah memenuhi syarat ya. Sistematis, terencana. Sistematisnya adalah poin-poin yang dimasukkan di dalam proposal itu dimulai dari judul sampai pada metodologi ya, yang dipilih ya, sehingga Anda harus memilih metode tertentu ya. Itu. Kemudian terencana itu ada bukti fisik berupa proposal ya. Kemudian penelitian itu harus berdasar pada konsep ilmiah. Nah, ya. Sehingga konsep ilmiah ini artinya harus mengikuti tahap-tahap metode penelitian. Kemudian jika Anda menggunakan penelitian kualitatif ya harus pakai panduan kualitatif. Kalau penelitiannya kuantitatif maka harus menggunakan panduan yang sesuai yaitu panduan
kuantitatif. Atau mungkin sekarang berkembang namanya mixed method. Mixed method itu adalah paduan, yaitu hasil penelitian kita padu, analisisnya bisa secara kualitatif dan kuantitatif menjadi satu. Jadi yang kuantitatif dikualitatifkan, yang kualitatif dikuantitatifkan. Nah, itu dengan cara mixed method. Ya, gitu ya. Nah, ketika kita mengusulkan penelitian, maka ada beberapa penelitian itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Nah, Anda lebih kepada verifikatif, pengembangan, atau eksploratif. Verifikatif itu lebih cocok kalau teman-teman menulis skripsi. Jadi skripsi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, mahasiswa, itu waktu nulis S1 itu lebih kepada verifikatif. Sehingga analisisnya nggak perlu dalam-dalam ya mestinya. Ya mungkin cukup dengan mendeskripsikan namanya skripsi itu kan dari kata deskripsi. Jadi mendeskripsikan, memverifikasi, membuktikan ya gitu ya. Membuktikan atau memeriksa kembali penelitian yang pernah ada. Jadi teman-teman bisa mengulangi penelitian orang lain tetapi mungkin respondennya yang berbeda atau variabelnya yang diubah, metodenya sama tapi variabelnya diubah. Metodenya sama, variabelnya sama tapi respondennya berbeda. Itu sudah boleh secara aturan. Kemudian kalau teman-teman S2 nanti penelitiannya adalah yang pengembangan. Penelitiannya pengembangan, misalnya mengembangkan e-modul, mengembangkan media, mengembangkan perangkat pembelajaran, ya misalnya mengembangkan ya penilaian, ya mengembangkan evaluasinya saja boleh. Ya itu, tapi ada produk, ya ada produk yang nanti bisa ditunjukkan, dihasilkan gitu ya. Cirinya ada produk. Jadi kalau S1 itu belum ada produk, kalau S2 sudah ada produk. Sehingga nanti tagihannya adalah tesis dan produk. Nah, produknya itu nanti dalam bentuk hak kekayaan intelektual, HKI ya. Kemudian kalau ada teman-teman S3, nanti adalah penelitiannya yang bersifat eksploratif. Pencarian, penemuan yang baru. Misalnya kalau di pendidikan fisika ya boleh saja nanti mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Ya. Mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Atau menggabungkan berbagai metode pembelajaran kemudian menghasilkan hal yang baru. Nah tentu saja hal yang baru itu harus punya kelebihan dan punya banyak inovasi-inovasi yang terbarukan sehingga akan menjadi khasanah ilmu baru ya bagi peneliti maupun bagi pembaca berikutnya. Jadi teman-teman S2 nanti arahnya judul penelitiannya banyak kepada development, pengembangan gitu ya. Jadi sudah dipilah ya. Kalau S1 verifikatif membuktikan misalnya korelasi, pengaruh, dan sebagainya itu wilayahnya S1. Kalau S2 itu pengembangan, maka desain penelitiannya nanti harus eksperimen, ya teman-teman di sini. Ya, jadi harus memilih desain eksperimen tertentu untuk menghasilkan penelitian baru. Sehingga nanti produk yang diperoleh itu dieksperimenkan, apakah lebih efektif dari yang pernah ada atau tidak. Nah, harapannya yang kita hasilkan adalah lebih efektif dari yang belum pernah ada. Nah, gitu ya. Oke, kemudian tadi sudah bahwa kalau nanti kita menulis artikel itu harus mempunyai ciri-ciri yaitu memberi kontribusi di bidang pendidikan.
hasil itu harus memberi kontribusi di dalam bidang pendidikan. Kemudian ada unsur ilmiah. Nah, ilmiah itu tentu saja ditunjukkan oleh adanya sistematika, ya, mengikuti template-nya jurnal yang mengikuti template-nya jurnalnya masing-masing, ya, bahwa setiap jurnal itu mempunyai gaya selingkung yang berbeda-beda. Jadi kalau menulis artikel di jurnal A dengan di jurnal D itu formatnya belum tentu sama. Jadi kita harus menyesuaikan template-nya di setiap jurnal masing-masing penerbit. Nah, gitu ya, supaya bisa diterima gitu ya. Kalau nanti template Anda menemukan sendiri atau berkreasi sendiri biar inovatif malah tidak diterima, ya, gitu. Jadi kita harus mengikuti template-nya jurnal tertentu kalau kita ingin memasuk pada jurnal tertentu. Nah, gitu ya. Oke, kemudian di sini harus ada analitis di dalam artikel laporan penelitian itu. Nah, analitisnya kalau kuantitatif tentu saja harus ada statistik di situ ciri-cirinya. Ya, ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Nah, syaratnya itu. Kemudian penelitian itu harus bersifat kontinu, berkelanjutan. Prosesnya itu berkelanjutan. Ya, sekuen, ya, urut gitu ya. Gitu. Jadi harus kalau kita lihat bahwa di dalam artikel atau laporan tesis, maka prosesnya itu berurutan, kemudian penelitian itu tidak langsung berhenti di situ gitu ya nanti. Maka harus ada saran yang digunakan untuk pengembangan tindak lanjut. Nah, gitu. Itu ciri-ciri dari suatu penelitian. Jadi tidak langsung konvergen. Nah, harapannya hasilnya nanti bisa kesimpulan itu akan memunculkan persoalan baru yang lebih jauh untuk bisa diteliti. Ya, artinya mengikuti caranya Pegadaian, ya, mengatasi masalah. Kalau Pegadaian kan tanpa masalah. Kalau di sini adalah mengatasi masalah, harapannya mendapat masalah baru, ya, untuk bisa dijual menjadi tema penelitian. Ya, gitu ya. Nanti kalau teman-teman peneliti itu masalah itu jadi barang komoditi, ya. Masalah pendidikan itu bisa menjadi barang komoditi untuk dijadikan tema-tema penelitian. Sehingga para peneliti itu tidak kekurangan akal untuk menghasilkan tema-tema penelitian. Ya, nanti seperti tadi. Mungkin para peneliti, ya, mungkin dia itu mudah, ya, mencari persoalan pendidikan karena sudah banyak meneliti, ya. Karena banyak meneliti maka akan muncul masalah-masalah yang bisa diamati kemudian menjadi penelitian berikutnya. Oke, kemudian, nah, yang perlu kita cermati untuk dijadikan masalah itu nanti ini, ya. Kalau teman-teman nggak bisa mencari masalah, maka masalahnya di sini saya contohkan 4 cara, ya, menemukan masalah itu. Yaitu apabila sesuatu atau peristiwa atau fenomena itu memunculkan keraguan-raguan atau ketidakpastian. Nah, contohnya misalnya metode A itu bisa nggak sih untuk menaikkan hasil belajar? Karena menurut menurut penelitian A itu bisa meningkatkan, tetapi kok menurut penelitian B kok tidak bisa meningkatkan. Nah, Anda penasaran di situ. Maka Anda bisa gunakan untuk meneliti lebih lanjut. Sebenarnya bisa enggak sih? Nah, gitu ya. Nah, itu menjadi masalah. Atau yang sering teman-teman gunakan itu adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sehingga teman-teman kalau menulis skripsi atau menulis penelitian itu sering mengkambing hitamkan guru, ya. Nah, itu saya tidak cocok, ya, kalau Anda sering mengkambing hitamkan guru. Misalnya guru itu sudah berusaha dengan maksimal, tetapi kadang di latar belakang masalah yang kita temui adalah menghakimi guru. Misalnya guru belum mengajar secara
scientific method, masih mengajar secara ceramah, guru belum melakukan evaluasi, guru belum. Nah, itu tidak seperti itu ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan mengkontraskan antara kesenjangan harapan dan kenyataan itu adalah harapan itu adalah menurut tuntutan pembelajaran yang ideal itu seperti apa. Sedang kesenjangannya adalah yang terjadi di lapangan berdasarkan artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang pernah terbit. Nah, yang terjadi seperti apa sehingga kita bisa mengkontraskan antara ideal dan kenyataan. Nah, disitulah kita peroleh identifikasi masalah yang bisa kita teliti. Oke, kemudian bisa menggunakan cara ketiga, bisa menggunakan cara keempat. Misalnya cara keempat adalah terjadinya pandemi saat ini itu bisa dijadikan sumber-sumber penelitian. Misalnya mengembangkan karena pembelajarannya online, maka kita bisa mengembangkan perangkat-perangkat pembelajaran yang bertema online. Nah, misalnya praktikum online, materi pelajaran online, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira yang bisa digali nanti menjadi penelitian. Kemudian di dalam penelitian itu juga harus ada tujuan ya, harus kita spesifikasi tujuannya. Tentu saja kalau paling tidak ya tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai calon pendidik atau sebagai pendidik di dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Misalnya untuk menciptakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dengan sekolah lain, berarti di sini harus berkolaborasi ya. Dan masih banyak lagi. Dan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, itu ya hasilnya. Oke. Kemudian ada manfaat. Nah, di sini perannya adalah bahwa peran penelitian pendidikan itu harus bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam bidang yang diajukan. Kemudian harus memuat problem solving dan memperoleh pengetahuan baru. Jadi nanti kalau teman-teman menulis rangkuman penelitian atau membuat artikel ya di dalam artikel itu harus bisa menjawab ya pertanyaan yang diajukan di dalam penelitian tadi, menjawab rumusan masalah. Kemudian bagaimana cara memecahkan masalah. Nah, dari cara itu kita dapatkan lesson learn. Ya, belajar dari suatu pembelajaran sehingga kita memperoleh pengetahuan baru. Nah, itu yang harus bisa kita lakukan. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa memilih ruang lingkup penelitian untuk dijadikan artikel itu, bisa penelitian ex post facto. Nah, ex post facto itu kalau lebih kepada untuk skripsi ya. Oke. Penelitian ex post facto itu untuk skripsi, mungkin yang S1 ya. Nanti misalnya mencari hubungan antar variabel. Nah, gitu ya. Mencari hubungan antar variabel itu untuk teman-teman yang masih S1 boleh pakai ex post facto. Tapi kalau S2 tadi kan pengembangan gitu ya, jadi nggak boleh. Nah, teman-teman di S2 itu masuk ke B, yaitu penelitian pengembangan atau research and development. Gitu ya. Jadi contoh misalnya di sini saya contohkan sebuah judul yaitu pengembangan media virtual laboratorium untuk meningkatkan kemampuan literasi sains dan berpikir kritis peserta didik SMA misalnya. Jadi di sini kita harus mengembangkan sesuatu yaitu berupa media virtual. Nah, kemudian nanti media virtualnya ini kita bandingkan dengan media yang lain yang biasa dipakai oleh sekolah. Nah, sehingga dari eksperimen ya dengan menggunakan eksperimen, penelitian eksperimen, maka ada satu kelas menggunakan media virtual laboratorium, kemudian kelas yang lain mungkin menggunakan penelitian yang pernah ada sebelumnya
penelitian perlakuan yang lainnya adalah menggunakan cara-cara yang sudah biasa Bapak Ibu guru lakukan di sekolah. Sehingga kita bisa mengkontraskan antara hasil pengembangan kita, mengkontraskan dengan penelitian yang pernah ditemukan yang terdahulu, atau kita kontraskan dengan yang sudah biasa dilakukan oleh guru. Sehingga kita bisa membandingkan mana yang paling efektif. Apakah media yang kita kembangkan, ataukah yang pernah ada, ataukah yang biasa dilakukan oleh guru. Nah, efektivitasnya itu tentu saja dilihat dari peningkatan hasil belajar. Kemudian dari size effect atau efek size dari penggunaan media tadi terhadap hasil belajar. Jadi bisa kita identifikasi lewat peningkatan dan efek size. Biasanya teman-teman S1 belum sampai pada efek size gitu ya. Tetapi nanti di S2 kita harus sudah sampai pada efek size. Kemudian yang ketiga adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen misalnya tadi dari pengembangan tadi kita gabung dengan eksperimen. Jadi sudah penggabungan antara pengembangan dan eksperimen. Sehingga kita bisa menerapkan modul tadi untuk melihat pengaruh atau media tadi untuk melihat pengaruh apakah terjadi peningkatan atau tidak dari perlakuan yang kita buat. Nah, gitu. Oke, kemudian ada beberapa pendekatan. Nah, nanti kalau Anda penelitian itu ada pendekatan kuantitatif, ya tadi sesuai tema kita adalah kuantitatif, itu ada penelitian eksperimen dan penelitian non eksperimen. Nah, kita lebih kepada yang eksperimen ya. Nanti kita lebih ditujukan kepada penelitian yang eksperimen. Nah, gitu. Kemudian di dalam penelitian eksperimen itu masih kita bagi menjadi dua. Kalau teman-teman melakukan penelitiannya di sekolah, maka kita sulit melakukan true eksperimen. Karena kelompok sudah terbentuk biasanya ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas A, B, C, D itu sudah terbentuk. Sehingga kita tidak bisa mengacak-acak kelas tersebut. Nah, yang bisa kita lakukan adalah melakukan kuasi eksperimen. Yaitu menggunakan grup-grup yang sudah ada di sekolah. Kemudian grup-grup itu kita pilih secara acak, secara random. Jadi setiap kelas punya peluang yang sama untuk dijadikan kelas eksperimen maupun sebagai kelas kontras. Jadi satu dijadikan kelas eksperimen, yang lain bisa dijadikan kelas kontras, pembanding. Oke, kemudian ada penelitian yang non eksperimen, ya, misalnya penelitian survei, penelitian ex post facto, penelitian korelasional. Nah, biasanya kita menggunakan data-data, ya, data-data yang sudah ada sebelumnya. Misalnya data dokumen sekolah. Nah, itu yang non eksperimen. Nah, ini biasanya dipakai untuk skripsi ya, yang non eksperimen. Jadi untuk S2 tidak boleh, untuk S3 juga nggak boleh. Jadi S3 harus tadi penemuan baru, mengembangkan sesuatu yang baru, kemudian dieksperimenkan, kemudian kalau S2 mengembangkan sesuatu yang ada, kemudian dikembangkan lagi. Jadi syarat pengembangan itu sudah pernah ada, terus dimodifikasi atau ditambahi sesuatu sehingga menjadi penemuan baru. Terus dieksperimenkan. Jadi harus ada eksperimen di situ. Ya, oke, ini adalah misalnya kalau ya kita bisa melalui cara kuantitatif. Ya, kalau data kita itu berupa angka-angka, maka kita lari ke yang kuantitatif. Tetapi kalau data kita itu berupa data yang bukan angka, misalnya kalimat dan sebagainya, maka kita memilih secara kualitatif. Nah, kita
arah kita adalah ke yang kuantitatif. Sehingga ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, itu bisa memilih desainnya eksperimen maupun non-eksperimen. Tetapi untuk S2 itu larinya adalah kuantitatif eksperimen. Nah, nanti eksperimennya bisa memakai kuasi eksperimen, bisa memakai true eksperimen. Tetapi kalau di kelas sekolah biasanya kita lebih kepada yang kuasi eksperimen. Nah, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita cermati di dalam penelitian yang eksperimen itu, maka kita harus mengikuti cara-cara desain eksperimen. Ya, jadi ada materi tertentu ya. Nah, ketika kita mau melakukan eksperimen, maka kita harus bisa memilih, menentukan mana yang dijadikan sebagai variabel bebas, mana yang dijadikan variabel terikat, mana yang dijadikan variabel kontrol, kemudian mana kelompok yang mau dijadikan kelas eksperimen, mana kelompok yang mau dijadikan kelas kontras. Ya, bisa kontras 1, kontras 2, kontras 3, dan seterusnya. Itu ya. Oke, kemudian jadi di sini yang dimaksud dengan penelitian eksperimen adalah desain penelitian eksperimen merupakan salah satu prosedur penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak treatment terhadap hasil dari subjek penelitian. Nah, jadi ketika nanti kita melakukan eksperimen, ya tentu saja kita akan melakukan treatment ya, ada kelas dikenai treatment tertentu, ada kelas yang tidak dikenai treatment tertentu sebagai kontras ya, atau treatmentnya berbeda-beda agar terjadi kontras. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam eksperimen. Yang pertama adalah bahwa responden harus diambil secara random, harus memenuhi syarat random ya, syaratnya. Pertama harus random, kemudian harus melakukan variabel kontrol atau mengontrol variabel asing. Ya. Misalnya mengkontrolnya itu melakukan pengukuran awal dan pengukuran akhir misalnya, atau melalui kovariat, atau melalui matching of partisipan, atau melalui pemilihan sampel yang homogen, ya, atau itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika ingin melakukan eksperimen. Jadi yang pertama tadi harus random, melakukan kontrol variabel asing, kemudian harus melakukan manipulasi. Jadi manipulasi di sini kita harus mengamati akibat dari dampak perlakuan. Ya, kita harus mengamati akibat dampak dari penelitian. Nah, nanti ketika kita melakukan eksperimen, maka data yang kita peroleh harus kita lihat ya, nanti distribusinya. Jadi kita harus bisa memilih mana ada data yang outlier, kemudian ada data yang mortal dan sebagainya, harus kita pertimbangkan ketika mau melakukan pengolahan data. Kemudian mengukur hasil. Ya. Artinya ketika nanti teman-teman melakukan pengukuran itu harus mengkondisikan kelas ya. Kelas harus kita kondisikan kondusif untuk pengukuran. Misalnya kalau ingin membandingkan ya harus dibuat sama perlakuannya. Kalau misalnya pengujiannya dilakukan pagi ya semuanya dilakukan pagi hari. Kalau waktunya 2 jam ya semuanya 2 jam dan seterusnya. Itu harus kita pertimbangkan. Kemudian mengukur hasil ya. Mengukur hasil treatment ya, mengukur hasil treatment tadi dimulai dari
awal, sebelum perlakuan, dan setelah perlakuan itu minimal. Oke. Terus membentuk grup, membandingkan grup. Ya, nanti kita bisa melakukan analisis statistik, membandingkan antara grup 1, grup 2, grup 3 dari hasil tes 1, tes 2, tes 3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mengukur data dan mengumpulkan data, maka harus kita uji validitas data kita, baik secara internal maupun eksternal. Ya. Internal itu terkait dengan keabsahan data, sedang eksternal itu nanti terkait dengan apakah data yang kita kumpulkan itu bisa digeneralisasikan atau tidak. Nah, itu ya, berkaitan dengan nanti kesimpulan kita bisa tergeneralisasi atau tidak. Nah, kemudian tadi jenis-jenis desain penelitiannya nanti Anda bisa memilih pakai pre-eksperimental atau true eksperimental ataukah kuasi eksperimen ataukah desain faktorial. Salah satu. Nah, kalau paling mudah kalau di sekolah ya pakai yang kuasi eksperimen. Nah, itu. Nanti kalau teman-teman yang di bidang fisika murni, ya di bidang fisika murni itu lebih tepat kalau kita pakai desain faktor real. Jadi kalau misalnya kita mengecek pengaruh sesuatu terhadap hasil, ya misalnya pengaruh panjang kabel, diameter kabel terhadap nilai hambatan listrik. Nah, kita bisa pakai desain faktorial, ya, statistiknya. Tapi kalau kita eksperimen di sekolah ya supaya tidak terlalu ribet prosedurnya, maka kita pilih saja yang kuasi eksperimen. Oke. Oke, jadi ini beberapa perbandingan ya kalau kita melakukan beberapa eksperimen. Nah, jadi ini yang kuasi eksperimen itu tentu saja ditandai adanya perlakuan atau treatment, kelompoknya dimanipulasi, sampelnya tidak acak. Tetapi yang diacak adalah kelompoknya. Jadi kita mengacaknya itu di kelompok bukan di individu. Tetapi kalau true eksperimen mengacaknya di individunya. Jadi misalnya punya 3 kelas ya diacak. Nanti siapa yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bisa berubah dari kelas. Jadi kelasnya bisa berubah, gitu ya. Sehingga itu barangkali tidak diizinkan oleh sekolah nanti. Sehingga pilihlah yang pakai kuasi eksperimen. Oke. Ini beberapa model desain ya, desainnya. Oke, ini desain pretest post-test, tetapi ini hanya kalau satu variabel. Sementara nanti kalau kita pakai 2 variabel, maka desain ini harus dimodifikasi. Beberapa desain yang sudah ada ini kita modifikasi kalau kita menggunakan 2 variabel. Karena untuk S2 minimum 2 variabel. Kalau ini contohnya kan 1 variabel saja. Nah, nanti kita modifikasi. Jadi pretestnya ada Y1, ya Y1 ada, kemudian post-testnya nanti Y2, maka kalau double kelas berarti ada Y3, ada Y4 gitu ya, misalnya. Pretest pokok bahasan post-test variabel 2 misalnya Y3, pretest variabel 2 itu misalnya Y3, post-test variabel kedua adalah Y4. Jadi harus kita modifikasi. Oke, ini beberapa modelnya, bisa pakai Solomon dan sebagainya, gitu dan seterusnya. Nah, ini harus dimasukkan nanti di dalam artikel ya, di dalam mendesain eksperimen itu harus masuk, gitu ya. Supaya jelas eksperimennya itu seperti apa gitu di paparan metode penelitian. Gitu. Ini beberapa beberapa model. Ini ada time series misalnya. Jadi dilakukan pengukuran beberapa kali, kemudian nanti kita lihat peningkatannya ya, apakah dia menanjak terus ataukah dia menanjak menurun. Nah, gitu. Jadi kita lihat polanya. Jadi ini analisisnya pakai visual, grafis ya. Nanti secara statistik kita hitung, kemudian kita visualisasikan menggunakan grafis ya, bentuk-bentuk peningkatannya. Gitu. Jadi laporan di artikelnya nanti bentuknya adalah grafik-grafik. Itu kalau kita menggunakan desain
time series. Kemudian ada beberapa desain faktorial. Ini desain faktorial nanti bisa kalau nanti yang pernah belajar metodologi penelitian tentu saja sudah diperoleh. Kemudian langkah-langkah di dalam penelitian eksperimen, nanti ada sejumlah langkah. Ya, yang pertama adalah putuskan apakah eksperimen itu mengatasi masalah penelitian atau tidak, bagaimana hipotesisnya, bagaimana mengidentifikasi, memilih eksperimen treatment ya, yang jelas, kemudian lakukan penelitian, menyusun dan menganalisis, kemudian kembangkan penelitian eksperimen. Ini adalah beberapa langkah di dalam penelitian eksperimen. Ya. Kemudian kita melakukan evaluasi penelitian eksperimen. Jadi sebuah penelitian eksperimen yang baik itu adalah penelitian eksperimen memiliki intervensi yang kuat, kelompok perlakuannya itu sedikit, peserta akan mendapatkan keuntungan dari intervensi, artinya yang dikenai perlakuan itu akan mendapat keuntungan, misalnya peningkatannya lebih dibanding yang tidak dikenai intervensi. Oke, itu. Kemudian tentu saja peneliti harus mampu mengatasi ancaman validitas dan reliabilitas. Nah, di sini terkait validitas itu adalah validitas internal dan validitas eksternal. Oke. Internal tadi terkait dengan keabsahan data. Data yang absah apabila peserta tadi diambil secara random, ya, kemudian homogen, terus materi ujiannya adalah sesuai dengan tingkat kemampuan yang pernah diajarkan. Nah, gitu, itu akan memenuhi validitas internal, kemudian secara eksternal nanti bisa digeneralisasikan bahwa kesimpulan yang dilakukan di suatu sekolah itu bisa digeneralisasikan kepada sekolah-sekolah yang lain. Nah, kira-kira itu. Kemudian bagaimana mengumpulkan data kuantitatif, ya tentu saja ada langkah-langkahnya ya, yaitu menentukan subjek penelitian, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah harus izin ya. Teman-teman nanti ketika mau mengambil data itu harus punya surat izin meneliti, kemudian jenis-jenis informasinya itu apakah kuantitatif atau kualitatif, ya itu harus jelas, sudah dipertegas bahwa di sini adalah yang berupa angka. Kemudian memilih instrumen yang tepat, kemudian melakukan proses pengumpulan data, bisa melalui pengujian, bisa melalui melalui tes ya, bisa melalui tes, bisa melalui pengumpulan data yang lain, misalnya interview, ya, atau pengukuran pakai angket, pakai kuesioner dan sebagainya. Nah itu proses-proses pengumpulan data. Oke. Nah kemudian pada saat melakukan penelitian kuantitatif itu harus ada definisi tentang populasi dan sampel. Ini yang sering lupa ya, bahwa harus ada populasi sampel di dalam penelitian kuantitatif. Nah, kemudian untuk menentukan sampel tadi, ya untuk menentukan sampel itu harus mengikuti aturan-aturan teknik sampling. Ya, di sini. Jadi kita tentukan dulu populasinya itu apa. Setelah itu baru kita memilih sejumlah teknik sampling. Nah, teknik sampling yang bisa kita gunakan, karena teknik sampling itu ada dua cara, yaitu probabilistik dan non-probabilistik. Maka kalau penelitian kuantitatif, maka kita harus memakai yang sampel probabilistik. Oke. Jadi kalau penelitian kuantitatif harus pakai yang probabilistik. Tetapi kalau yang penelitian kualitatif pakai yang non-probabilistik. Oke. Tuh. Kemudian yang probabilistik itu yang seperti apa?
Ya. Nah, ini sering ada kerancuan ya. Kalau membaca nguji tesis, nguji skripsi itu masih sering ada kerancuan yang mana teman-teman itu masih menulis teknik samplingnya itu over potensial ya, menambah-nambahi yang tidak seharusnya ditambahi. Contohnya yang ditambahi apa? Di sini ada simple random sampling. Kemudian teman-teman saking semangatnya, misalnya nomor 2 jadinya apa? Saking semangatnya memilih teknik sampling. Systematic random sampling. Nah, seperti itu. Terus bawahnya stratified Random ditambahi sampling. random sampling. Itu malah jadi salah ya. Leres, Pak. Itu sering ditemui itu seperti itu. Nah, karena saking semangatnya gitu ya. Saya menghargai saking semangatnya. Multi-stick random sampling. Ya udah multi-stick cluster sampling gitu aja ya. Multi-stick cluster sampling. Jadi gunakanlah nomenklatur yang baku. Ya, gitu ya. Oke, terus yang non probabilistik yang nanti bisa digunakan untuk penelitian kualitatif, misalnya convenient sampling, snowball sampling, ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi nanti jangan terlalu over potensial, ya. Gunakanlah sesuai dengan kalimat aslinya, gitu ya. Jadi nggak usah nambah-nambah. Oke, ini convenient sampling. Sekarang ukuran sampel. Nah, yang sering ditanyakan itu kalau penelitian itu ukuran sampelnya berapa? Nah, gitu ya. Nah, diupayakan ukuran sampel kalau penelitian kuantitatif itu kan harus punya syarat normal. Nah, untuk memenuhi syarat normal itu gunakan teorinya kalau kita di statistik ya, teori di statistik itu untuk membuat kurva normal itu diperlukan minimum 33 titik. Ya, untuk membentuk kurva normal yang seperti kurva normal bentuk lonceng itu diperlukan minimum 33 titik. Jadi nanti dalam setiap perlakuan ya jangan sampai kurang dari 30 tadi ya. Jadi respondennya jangan sampai kurang dari 30. Kalau satu kelas itu hanya ada 28 orang, ya tentu saja resikonya harus 2 kelas supaya lebih dari 30. Jadi yang eksperimen menggunakan media yang Anda kembangkan 2 kelas, kemudian kontrasnya itu juga masing-masing 2 kelas. Sehingga kira-kira bisa di atas 40 sampai 50. Nah, itu pasti akan memenuhi kurva normal. Jadi kalau nanti dalam satu kelas kok kurang dari 30 ya terpaksa teman-teman harus mengambil kelas paralel yang lain untuk digabung ya menjadi satu kelompok. Kira begitu. Oke. Nah, kemudian teman-teman harus izin, ada bukti izin. Ya, izinnya bisa terhadap lembaga ya atau secara individu monggo ya gitu. Kemudian informasi untuk penelitian kuantitatif itu variabel-variabel yang harus diukur itu meliputi variabel dalam pertanyaan penelitian ya, gitu ya, menentukan definisi operasional, memilih tipe. Nah, ini yang sering lupa itu teman-teman ketika membuat penelitian itu setelah merumuskan masalah, kemudian dibuat tujuan penelitian. Kemudian setelah mengkaji literatur, kemudian menulis kerangka berpikirnya seperti apa. Kerangka berpikir itu isinya adalah masalah itu akan dipecahkan kalau menurut teori bagaimana, ya. Menurut temuan dalam teori itu bagaimana sehingga Anda bisa membuat langkah-langkah penyelesaian berdasarkan ide peneliti menggunakan referensi literatur. Nah, kemudian setelah kerangka pikir maka muncul pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu isinya adalah uraian dari rumusan masalah
berdasarkan indikatornya. Kalau misalnya penelitiannya adalah bagaimana kelayakan media yang dikembangkan, misalnya rumusan masalahnya begitu, ingin menanyakan bagaimana kelayakan. Nah sekarang indikator layak itu apa? Misalnya berkategori baik menurut reviewer, misalnya bagaimana kategori penilaian menurut reviewer, itu pertanyaan satu. Terus layak itu apa? Validitas, reliabilitas. Bagaimana validitasnya, bagaimana reliabilitasnya. Nah, karena menurut penilaian ahli itu berkategori baik dan instrumennya valid, reliable, maka layak. Nah, gitu ya. Kesimpulannya maka layak. Jadi pertanyaan penelitian itu adalah rincian dari rumusan masalah yang nanti dijadikan dasar untuk menyusun suatu kesimpulan. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi pertanyaan penelitian itu tidak sama persis dengan rumusan masalah. Tetapi pertanyaan penelitian adalah jabaran dari rumusan masalah. Itu. Oke. Barangkali itu karena sudah diingatkan oleh moderator, mungkin masih ada waktu berapa menit, Mbak? Baik, Bapak, ini untuk waktunya sudah habis untuk sesi Oke. pemateri. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Oke, nggih, mungkin itu dulu nggih dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan atau apa yang mungkin kalau nanti bisa saya jawab, kalau belum terjawab nanti akan kita jawab di kesempatan lain. Oke, monggo. Baik, bagi teman-teman peserta di sini yang ingin bertanya kepada Bapak Supahar, saya perkenankan untuk raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan di kolom chat dengan format nama, underscore, asal instansi, dan juga pertanyaan. Baik, sepertinya ini sudah ada yang bertanya. Oke, nggih, monggo. Untuk Ibu Sherly. Nggih. Halo Ibu, silakan Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Supahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supahar. Ya. Nggih. Sugeng enjing. Ini ada pertanyaan Bapak. Nggih, monggo. Bapak, kemarin itu saya kan sudah meminta surat izin di 4 sekolah untuk pengambilan data. Nah, dari 4 sekolah itu Bapak, uji empirisnya itu hanya diperbolehkan 2 sekolah, dikarenakan 2 sekolah yang lain itu tidak diizinkan untuk kelas 12. Kemudian dari 2 sekolah yang lain, itu ada 1 sekolah yang peserta didiknya di bawah 30, dan 1 sekolah itu sudah sesuai standar di atas 30. Nah, itu baiknya saya hanya menggunakan 1 sekolah yang layak digunakan untuk pengambilan data niku atau bagaimana? Yang kedua, untuk analisis soal uraian itu baiknya menggunakan apa, seperti itu Bapak? Terima kasih. Oke. Cukup. Oke, yang pertama tadi karena syarat data ketika nanti akan kita olah itu harus berdistribusi normal, dan untuk syarat distribusi normal itu harus lebih dari 30, ya harus diupayakan mencari sekolah tambahan lain. Ya. Mungkin di sekolah A dan sekolah B. Kalau di sekolah A itu ada misalnya perlakuannya masing-masing 3 perlakuan gitu. Ya sekolah A diambil 3 sekolah, kelas B diambil 3 sekolah. Kemudian masing-masing dikenai perlakuan yang sama. Jadi kalau kita gambarkan begini aja Bu, misalnya nih sekolah A, sebentar saya share dulu ya. Sebentar. Oh nggih. Nyuwun bantuan ibu Pak. Oke, sebentar, ini gimana ini? Saya share screen dulu, share dulu. Misalnya saya punya sekolah A, ini eksperimen kita akan 3 ya, ini misalnya eksperimen 1 memakai media yang kita kembangkan, ini kontras 1, kontras 2. Ya. Terus kita juga pakai kelas sekolah B misalnya, ini juga kita kenai 3 perlakuan, ini E1, E2,
C1, C2. Sehingga nanti E1 dan E1 itu kita gabung jadi satu. Nah, begini Bu. Sehingga kita punya 3 perlakuan. Ini perlakuan E1, C1, C2. Begitu Bu. Oh, nggih. Berarti tetap nganu nggih, Pak, nggih. 2 sekolah dengan 3 kelas, terus nanti masing-masing yang S1 itu digabungkan antar beda Iya. sekolah itu boleh nggih? Boleh. Kan nanti kalau di sini ada 28 orang misalnya, di sini ada 20 orang, sudah Nggih. dapat berapa responden? 48 toh? Nggih. 48 kan sudah di atas 30 ya? Iya. Iya. Oh, itu gabungan. Oh, nggih, 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 paham. Yang satu perlakuan digabung analisisnya jadi satu. Oh, ngeten. Oh, nggih. Oke. Nggih, Pak. Berarti nganu nggih, Pak, bisa saya gunakan semua nggih, namun tinggal Bisa. menggabungkan gitu Iya. nggih, Pak? Digabungkan terus nanti dicek apakah ada yang outlier atau mortal. Oh, yang tadi itu. Oh, nggih, nggih. Nah, outlier itu datanya menyimpang jauh dari yang lain. Oh, nggih. Misalnya yang lain kok dapat 70, 80, dia dapat 5 gitu. Nah, nggih. Itu kan namanya outlier. Oh, Terus nggih. yang mortal ikut pretest tapi tidak ikut post-test. Nggih. Atau ikut post-test tapi sebaliknya ya, ikut pretest tapi Oh, tidak nggih. ikut post-test. Itu kan mortal toh. Nggih. Jadi dari 48 tadi kan kemungkinan ada yang mortal atau outlier toh. Nggih. Ya, nanti dapatnya misalnya 45 siswa, kan masih memenuhi toh? Masih, nggih. Nah, kira-kira seperti itu mendesainnya. Kemudian analisis kalau itu berupa uraian, nah tentu saja uraian itu harus ada rubrik penilaian. Nggih. Nah, dari rubrik penilaian itu mungkin teman-teman yang tidak belajar tentang evaluasi sering salah dalam membuat bobot skor di setiap butir soal. Jadi yang benar adalah di setiap soal itu dibobot sama. Soal nomor 1 dibobot 5 misalnya, soal nomor 2 ya harus dibobot 5. Oh, nggih. Oke, nah nanti dari pembobotan itu di poin-poin ya, dipotong-potong gitu ya caranya. Oh, nggih. Jadi kayak diketahui, ditanya, dijawab itu nanti Nah, poinnya gitu. berapa gitu nggih, Pak nggih? Ya, jadi nanti dipotong-potong misalnya contohnya sebentar. Biasanya kalau nggak baik contoh itu nggak nyambung-nyambung gitu ya. Betul, Pak. Penyakitnya kan begitu. Nah, penyakitnya guru-guru itu kan contohnya gitu ya. Gitu. Betul. Ya, insya Allah cepat kalau saya mencari itu. Ya. Ya, Mbak moderator, kira-kira saya sampai jam berapa untuk tanya jawab karena saya harus perjalanan menuju Hotel Garuda, ada rapat. Sampai jam 10, Pak. Oh ya, rapat saya jam 10 mulai. Oh, Oke, nanti saya sambil di jalan, bisa sambil nanti di jalan. Oke, sudah kelihatan Bu? Sampun Bapak. Nah, kayak gini ya, di poin-poin begini. Kemudian nanti dianalisis menggunakan teori modern. Teori modern. Namanya teori item respon teori. Item Respon teori. Ya, nanti di item respon teori akan diperoleh namanya output ya. Output nilainya tidak pakai yang 5 seperti ini, tapi nanti 5 ini dianalisis, hanya masuk di cara analisis. Ya. Kemudian nanti kita akan menggunakan namanya outputnya kita kenal sebagai estimate. Estimate. Contohnya begini. Estimate. Ini data kita itu tadi bentuknya adalah ini ya, misalnya skor ya. Ini data kita. Berarti angka-angka begini ya, Bu. Ini kan skor ya. Misalnya skor, ini skor ujiannya tulis. Nah, dapat 1, 3, 2 dari skor 5 tadi ya. Oke, misalnya setelah itu
kita analisis menggunakan item respon teori, maka kita akan dapatkan namanya estimate. Nah ini. Tadi kalau secara klasik kan, kalau skornya maksimum itu totalnya 47, dia dapat 18. Itu kalau cara klasik ya, Bu. Nggih. Paham nggih? Paham itu. Paham. Nah, yang kita pakai yang ini, Bu. Yang estimate. Oh, nggih. Nah, estimate itu kita bayangkan seperti kurva normal itu ya, Bu. Gini, kita bayangkan file new, file new, don't save. Kita bayangkan seperti kurva normal begini. Nah, di sini 0 lah. Nggih. Min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3 gitu toh. Nah, tadi kan hasil estimate kita kan angkanya kan pecahan ada positif ada negatif toh. Ada minusnya nggih. Nah, kalau positif itu berarti di sisi kanan, yang negatif di sisi kiri. Sehingga kita bisa melakukan berapa persen yang sudah kategori sedang, tinggi, sangat tinggi, rendah, sangat rendah. Berarti kan kita bisa membuat identifikasi seperti itu toh, Bu, dengan kurva tadi. Oh, nggih. Pak, izin bertanya yang termasuk S1, C1, C2 tadi itu berarti 3 kelas nggih, Pak nggih? Nah, begini kan, ketika kita melakukan eksperimen, kalau variabel terikatnya itu variabel terikat itu akan berkaitan dengan nanti perlakuan. Oke. Maka jumlah perlakuan yang tadi C1, C1, C2 tadi ya. Jumlah perlakuan itu sama dengan 1 ditambah jumlah variabel terikat. Jadi kalau variabel terikatnya hanya 1, maka minimum perlakuannya berapa, Bu? 2. Maka 2 itu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tapi kalau variabel terikatnya ada 2. 3. Ada 3. Jadi 1 sebagai eksperimen pakai instrumen yang kita kembangkan. Terus kita cari kelas kontras 1, kontras 2. Tidak kontrol tapi kontras ya, saya menyebutnya kontras. Karena kalau kontrol itu kan desainnya eksperimen kontrol toh. Nah, ini adalah pakai perlakuan. Nah, dari perlakuannya saja nggih, Pak nggih. Iya. Oh, nggih. Karena kan dari sekolah yang saya untuk penelitian itu hanya 2 kelas gitu loh, Pak, soalnya, Pak. IPA-nya itu kebanyakan hanya 2 kelas. Berarti tambah sekolah 1 lagi, Bu. Oh, siap, Pak. Nggih, udah kok. Berarti boleh nggih. Boleh. Oh, siap nggih. Nggih. Sembah nuwun nggih, Pak nggih atas pencerahan. Ini saya sambil di jalan nggih. Silakan bertanya tapi saya sambil di jalan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. bagaimana Bu Sherly? Apakah sudah jelas? Sangat jelas sekali, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Monggo, lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan dari Mbak Arum Wulandari, Salistasi UNY. Izin bertanya, Bapak, untuk pilihan soal pilihan ganda majemuk, bagaimana cara menganalisisnya, Pak? Ya, kita kan nanti kalau sudah kuliah penilaian dan evaluasi, kita mengenal ada bagaimana menganalisis multiple choice, bagaimana menganalisis esai, bagaimana menganalisis campuran antara multiple choice ditambah esai. Nah, itu nanti di kuliah evaluasi akan kita ajarkan. Jadi, kita bisa menggunakan teori respon butir itu nanti kita olah. Baik, bagaimana Mbak Arum? Apakah sudah menjawab? Ya, siap Kak. Berarti belajar teori respon butir lagi ya? Iya, di teori sudah pernah belajar teori respon butir belum, Mbak? Sudah Pak, semester lalu Pak. Tapi nggak diulangi lagi jadi lupa Pak. Oh, jadi lupa kan sudah ada contoh. Dulu dicontohkan membuat sintak kan? Sintak kalau misalnya bentuknya pilihan majemuk, ya 01 misalnya.
Bagaimana kalau bentuknya 1, 2, 3 misalnya? Sudah ya? Sudah pernah toh? Ya, sudah, Pak. Oh iya, tinggal mengungkap memori lama ya, Mbak. Ya, baik. Ada satu pertanyaan lagi, Pak, dari Noviana Ice Billy dari UNY, terkait bagaimana dengan multi-stage sampling agar pada penelitian dengan populasi yang banyak itu dapat diperoleh sampel yang homogen. Jadi untuk mengantisipasi supaya data kita normal, tadi syaratnya adalah jumlahnya data banyak, gitu ya, supaya data kita nanti normal. Kemudian untuk mendapatkan homogenitas, tentu saja kita melihat bahwa di sekolah tersebut tidak terjadi klasterisasi. Klasterisasi itu begini maksudnya. Kalau kelas A itu orangnya pinter-pinter, kelas B kurang pinter, kelas C tidak pinter. Nah, itu dibuat seperti itu di sekolah. Maka itu jangan digunakan untuk penelitian. Jadi cari sekolah yang tidak melakukan klasterisasi siswa. Itu untuk melihat nanti supaya terjadi homogen. Gitu toh. Itu triknya. Kemudian kalau nanti instrumennya itu tidak reliabel, maka untuk meningkatkan reliabilitas itu adalah respondennya justru heterogen. Ya. Jadi kebalikan dengan uji eksperimen. Kalau uji eksperimen itu harus homogen, tetapi kalau untuk keperluan analisis butir, siswanya justru yang tidak homogen, artinya bervariasi. Ada klaster sekolah tinggi, ada klaster sekolah rendah, ada klaster sekolah yang biasa-biasa saja. Caranya begitu mengakalinya supaya reliabilitasnya nanti bisa meningkat. Kalau itu belum meningkat, tambah lagi respondennya. Jadi jumlah responden yang banyak itu menguntungkan penelitian kita. Ya, dari sisi validitas, reliabilitas, kemudian dari sisi persyaratan statistik, homogenitas maupun normalitas. Ya, begitu. Baik, bagaimana untuk Kak Noviana? Apakah sudah menjawab? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih, Pak Supahar. Oke. Penjelasannya. Baik, mengingat waktu sesi tanya jawab sudah hampir habis, karena masih ada satu pertanyaan, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak, dari Mbak Widya. Jika regresi linear berganda, itu apakah termasuk bagian dari metode kuantitatif? Lalu apakah jika dengan menggunakan regresi linear berganda bisa menggunakan desain true eksperimen? Regresi berganda tadi itu lebih banyak dipakai untuk penelitian yang expose facto tadi ya. Jadi expose facto, korelasi tunggal maupun berganda itu masih masuk pada menguji pengaruh, menguji hubungan antar variabel, itu biasanya ke expose facto. Tetapi kalau kita nanti lebih kepada analisis varian yang kita sarankan. Sehingga kalau variabelnya satu pakai univariat, kalau variabelnya banyak pakai multivariat. Jadi kalau korelasional, baik itu mau tunggal, itu kuantitatif, tapi lebih kepada untuk melihat penelitian hanya untuk melihat ada hubungan atau tidak. Kalau nanti ada hubungan terus mau diapakan, nah itu tidak terjawab di penelitian pengembangan. Sementara kan di dalam penelitian pengembangan pertanyaan penelitiannya kan sampai dalam, tidak what ya, tapi bisa sampai why, how. Nah itu ya pertanyaan tingkat tinggi. Itu kalau penelitian untuk tesis maupun disertasi. Jadi jangan terpikir untuk penelitian korelasional ya, untuk menulis tesis maupun disertasi. Nah, nanti ada tadi di samping korelasional kan pakai kovarian tadi ya, untuk expose facto.
kita lebih ke eksperimen sehingga nanti analisisnya adalah analisis varian. Ada ANOVA, ada MANOVA. Nah, kalau nanti di akhir perkuliahan statistik atau perkuliahan metodologi penelitian, biasanya saya menyampaikan setelah desain itu kita arahkan teman-teman belajar tentang general linear model. Nah, general linear model itu adalah gabungan dari berbagai metode statistik menjadi satu. Sehingga sekali run itu apa yang Anda inginkan sudah ada di situ. Jadi nggak usah pakai korelasional, nggak usah pakai one way atau apa gitu ya, langsung pakai GLM. Ya, gitu Mbak. Baik, bagaimana Mbak Widya? Apakah sudah menjawab untuk pertanyaannya? Sudah, Mbak. Oke. Jadi nanti desainnya jangan korelasional ya Pak kalau mendesain analisis untuk tesis. Tetapi lebih kepada analisis variannya. Karena yang terjawab tidak hanya ada pengaruh hubungan, ada hubungan. Nah, hubungan kuat. Nah, tapi hubungan yang bagaimana? Nah, kelihatan. Jadi kita susah untuk melihat size effect perlahan itu nggak muncul nanti. Karena ketika kita menulis tesis nanti salah satu pertanyaan, salah satu rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas pengembangan media, pengembangan e-book dan sebagainya terhadap peningkatan variabel terikat Y1 dan Y2. Nah, itu tidak bisa dijawab dengan relasional, baik berganda maupun tunggal, tapi hanya bisa dijawab memakai analisis multivariat. Ya. Itu. Oke, baik. Alhamdulillah untuk sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Supahar. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada Bapak Supahar mungkin ada sepatah kata atau closing statement yang akan disampaikan kepada para audiens Bapak. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 yang tergabung di dalam workshop hari ini. Jangan khawatir bahwa penelitian pendidikan itu sangat luas sekali, sehingga intinya ketika kita ingin menemukan masalah ya kita harus terjun dulu ke lapangan, yaitu ke sekolah, melakukan observasi, melakukan identifikasi, kemudian mengkaji literatur, sehingga kita bisa mendapatkan masalah. Tanpa mendapatkan masalah, kita tidak bisa melakukan penelitian. Oke. Jadi penelitian itu selalu bersumber dari masalah yang tadi bisa kita peroleh dari dunia real di sekolah dan mengkaji berbagai jurnal yang pernah ada. Kemudian ketika kita sebagai peneliti ya tentu saja apapun yang kita hasilkan dari penelitian itu bisa dipublikasikan supaya ada dampak positif ya, ataupun dampak yang lain yang nanti akan berguna bagi orang lain sebagai sumber literatur. Dan jangan puas ya, jangan puas sebagai peneliti itu kalau belum dicari di Google kok belum ketemu namanya gitu ya. Nah, itu berarti Anda belum sukses di dalam meneliti. Jadi ketika diketik namanya kok muncul banyak artikel yang ditulis, itulah yang kita harapkan sebagai alumni UNY nanti. Mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Teman-teman tetap semangat ya, untuk belajar dan meneliti. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Supahar. Mohon izin sebelumnya untuk memberikan kenang-kenangan kepada panitia yang bertugas bisa mengabadikan momen. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Baik, untuk sesi terakhir kita ada sesi foto bersama dengan Bapak Supahar. Dimohon kepada peserta seluruhnya untuk mengaktifkan kamera. Baik, sambil kita tunggu.
Ini ada 4 slide. Saya hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Supahar yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Semoga menjadi amal jariah dan juga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Sukses untuk semuanya. Siap, terima kasih Bapak. Oke, berarti mohon izin bisa live ya. Ya, Pak, dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya, Pak. Baik, saya selaku moderator, Arina Zaida Ilma, pamit undur diri. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Supahar yang telah menyampaikan materi dengan begitu jelas sehingga dapat membuka wawasan dan pengetahuan kita. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Mbak Arina yang telah membersamai dalam keberlangsungan diskusi kita pada sesi pertama hari ini.